Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ini Ahmad. Maaf ya, saya buatkan video pembelajaran saja karena kita tidak ini ya bisa bertemu secara offline. Kemarin libur, sekarang Ahmad tidak bisa, dan minggu depan juga itu ada hari libur. Jadi saya buatkan video pembelajaran saja untuk kuliah saja, biologi molekuler. Baik, yang untuk pertemuan ke-9 ini kita masuk bahasan nukleus dan ribosom. Nah, bahasannya ini dari nukleus itu ada nukleolus, ada membran inti, lamina inti, kromatin, nukleosom, nukleoplasma, DNA, dan RNA. Saya singkat-singkat saja ya, soalnya ini banyak sekali. Yang pertama ini nukleus, dia itu memiliki peran yang penting untuk kehidupan dalam suatu sel. Peranan nukleus itu tentunya untuk mengatur dan mengontrol segala aktivitas kehidupan sel, serta membawa informasi genetik yang diturunkan ke generasi berikutnya. Informasi genetik ini disimpan dalam molekul polinukleotida yang disebut dengan DNA. DNA pada umumnya tersebar di nukleus sebagai matriks seperti benang yang disebut kromatin. Ketika sel akan membelah, kromatin ini akan berkondensasi membentuk struktur yang lebih padat dan memendek yang disebut dengan kromosom. Kromosom ini tersusun atas molekul DNA dan protein histon. Struktur di dalam nukleus ini merupakan tempat berkonsentrasinya molekul DNA adalah nukleolus, anak inti. Nukleus umumnya ini merupakan organel yang paling menonjol dalam sel eukariot dengan diameter 5 mikromililiter. Selaput nukleus ini menyelubungi nukleus, memisahkan isi dari sitoplasma. Itu bisa dilihat gambar-gambarnya itu ya, itu adalah keseluruhan dari nukleus. Bagiannya itu ada nukleolus, anak inti, ada selaput nukleus, pori-pori nukleus, dan kromatin. Kromatin itu kromosom yang bentuknya masih berbentuk benang yang masih belum tersusun rapi. Kemudian struktur dan letak nukleus ini pada sel hewan dan tumbuhan secara umum itu tidak berbeda. Posisi nukleus ini lebih permanen karena terikat adanya filamen intermediate. Kemudian nukleolus itu merupakan tempat berlangsungnya transkripsi gen yang dari proses tersebut didapatkan molekul rRNA, ribosomal RNA. Nukleus ini dibentuk dari kontraksi sekunder kromatin tertentu. Fungsi nukleolus itu untuk membentuk subunit ribosom. Di dalam nukleolus itu protein yang diimpor dari sitoplasma akan dirakit dengan RNA menjadi subunit ribosom berukuran besar dan kecil dan keluar dari nukleus melalui polinukleus menuju sitoplasma. Kemudian komponen pembentuk nukleolus itu ada fibril kromatin perinukleus yang mengelilingi bagian perifer nukleolus dan kromatin internukleolus bagian dalam nukleolus. Fibril nukleoprotein ini RNA hasil transkripsi dan 78 macam protein ribosom yang ditransfer dari sitoplasma ke dalam inti dan bergabung dalam nukleolus. Granulal ini berdiameter 15 nanometer. Ini merupakan subunit ribosom yang siap ditransfer ke sitoplasma melalui pori inti. Kemudian membran inti ataupun kompleks pori inti dalam mikroskop elektron itu menunjukkan bahwa membran nukleus ini memiliki dua lapis membran unit paralel yang dipisahkan oleh celah sempit berukuran 40-70 nanometer yang disebut dengan sisterna perinukleus. Nah, bersama ini, pasangan membran inti ini serta celah di antaranya merupakan selaput inti. Setiap lapis membran strukturnya itu sama dengan membran organ yang lain yang disebut dengan fosfolipid bilayer. Kemudian membran luar dari selaput inti ini berhubungan langsung dengan sistem membran sitoplasma yang dikenal dengan retikulum endoplasma. Membran sel inilah yang membedakan antara sel eukariotik dengan sel prokariotik, di mana sel prokariotik itu tidak ada membran selnya. Kemudian kompleks pori inti ataupun KPI. Selaput inti merangkap ini mempunyai banyak pori yang fungsinya untuk memperlancar
Teleportasi zat antar sitoplasma dengan nukleoplasma. Pori inti ini memiliki struktur kompleks, sehingga pori ini dikenal sebagai kompleks pori inti. Pada sel hewan, KPI-nya itu massa molekulernya 124 juta Dalton dan tersusun dari 30 protein NPC yang berbeda yang disebut dengan nukleoprotein yang tersedia dalam banyak kopi dan tersusun sembilan rupa membentuk bangun simetri oktagonal. Setiap pori inti ini dapat mengangkut hingga 500 makromolekul per detik dan dapat mengangkut dua arah dalam waktu yang bersamaan. Pori inti ini berperan sebagai saluran isinya air dan mempunyai diameter 9 nanometer dan panjang 15 nanometer, sehingga molekul larut air ini yang kecil dapat berdifusi secara pasif. Kemudian ada molekul kecil kurang dari 5000 Dalton, itu bisa sampai ke dalam nukleoplasma dengan sangat cepat. Artinya pori ini sangat permeabel untuk zat ukurannya yang sangat kecil. Pori ini bergaris tengah rata-rata 70 nanometer. Pori ini tidak terbuka, namun dijembatani oleh sebuah membran kedap elektron berupa diafragma protein lapis tunggal. Semua pori permeabel ini terhadap beberapa molekul, misalnya mRNA, protein sitoplasma. Struktur ini lebih tipis dari membran yang membentuk selaput inti. Nah, ini gambar kompleks pori inti. Bagian-bagiannya ada ribosom, anatomi selaput nukleus, ada pori nukleus, ada membran luar, ada ruang ini perikuler, kemudian ada membran dalam dan lamina nukleus. Kemudian pori inti ini tersusun oleh 4 blok protein struktural. Ada subunit kolom yang membentuk dinding pori, ada subunit anular yang memanjang hingga ke tengah pori, ada subunit luminal yang mengandung protein transmembran yang menempatkan kompleks pori ke membran inti. Kemudian ada subunit cincin yang membentuk permukaan luar maupun dalam pori inti. Kemudian ada lamina inti, tebalnya itu 80-300 nanometer. Ini merupakan struktur protein yang berhubungan erat dengan selaput inti. Di sebelah dalam inti dan di membran inti bagian dalam merupakan jaringan subunit protein yang saling terhubung. Kemudian lamina inti ini memberikan bentuk dan stabilitas pada serat inti yang ditautkan baik oleh perlekatan KPI maupun protein membran integral dari membran inti bagian dalam. Bersama dengan lamina, protein membran bagian dalam ini memberikan tautan struktur antara DNA dan salut inti. Pada sel vertebrata lamina inti ini yang terbentuk dari 3 polipeptida sehingga disebut dengan lamina polipeptida. Nah, itu ribosom, ada selaput nukleus, ada anatomi selaput nukleus. Oh, ini yang tadi sudah ya. Kromatin, di dalamnya itu ada DNA, diameternya 20-330 nanometer. Apabila kromatin diperlakukan dengan deoksiribonukleat, maka akan terbentuk fragmen yang terdiri dari sekitar 200 pasang basa. Ya, kalau pada DNA itu biasanya gulanya deoksiribonukleat. Kalau pada RNA biasanya itu gulanya itu ribosa. Jika diuraikan lebih lanjut, fragmen ini terdiri atas 140 pasang basa nitrogen. Kemudian tersisa oktameriston yang resisten terhadap enzim. Pada saat interfase, tampak sebagai butir-butir yang tersebar pada seluruh inti tanpa adanya benang kromosom. Jika inti sel sedang bermitosis, butir-butir kromatin ini tidak terlihat dan akan tampak benang-benang kromosom. Kemudian ada nukleosom, itu terdiri atas oktameriston. Nah, itu mengandung masing-masing molekul histon yang didetail oleh sekitar 140 pasang basa N. Kemudian setiap molekul histon itu mengandung sekitar 102-135 asam amino. Merupakan subunit kromatin mengandung sekitar 200 pasang basa. Kemudian nukleoplasma itu substansi transparan, semi solid, terletak di dalam nukleus. Komposisinya itu ada
terdiri dari asam, nukleat, DNA, RNA, protein, dan garam-garam mineral. Kemudian DNA ini merupakan unit struktural gen, bahan genetik dalam sel hidup, terbentuk dari untaian panjang nukleotida. Setiap nukleotida ini terdiri dari atas gugus fosfat, satu gula pentosa, dan satu basa nitrogen. Ciri DNA ini untaiannya ganda dengan pasangan basa nitrogen yang saling melengkapi. Sifatnya antiparalel ataupun berkebalikan. Kemudian diameternya 2 nanometer. Struktur DNA itu ada ulir untaian ganda dengan ikatan hidrogen intrauntai di antara basa-basa nukleotida pada tiap untainya. Sifat sterik ulir itu menuntut bahwa di antara 4 basa yang terdapat dalam DNA, adenin, timin, sitosin, dan guanin, sebuah adenin itu pada satu rantai hanya dapat berpasangan dengan sebuah T pada rantai lain, sebuah sitosin dan guanin, dan sebaliknya. Tiap rantai dalam molekul DNA itu memiliki arah. RNA ini ada messenger RNA, tRNA, dan rRNA. Ribosom, organel yang aktif dalam proses metabolisme sel. Ini sejarahnya, temukannya pertama kali dipelajari, ini diisolasi, diteliti, dipisahkan, kemudian topografi morfologi dan penelitian lanjut. Kemudian ribosom itu ada 2 bagian, ada yang bagian kecil dan besar. Nah, ini adalah proses translasi ataupun penambahan protein. Ada subunit kecil dan besar dari ribosom, dan itu adalah messenger RNA yang dihasilkan dari proses transkripsi. Juga ada tRNA, jadi mereka akan saling bersambungan untuk membentuk rantai polipeptida. Kemudian ribosom, organel ini tidak bermembran, berbentuk bulat atau lonjong, diameternya 12 sampai 15 mikromolar. Fungsinya sebagai tempat produksi protein. Berdasarkan letaknya, ada ribosom melekat, itu melekat pada sisi luar retikulum endoplasma ataupun selaput nukleus. Kemudian juga ada ribosom bebas, dia itu terapung di dalam sitosol. Kemudian fungsi ribosom yang bebas itu untuk sintesa protein yang digunakan untuk bahan sel itu sendiri saat membelah, disimpan di sitoplasma pada pembentukan hemoglobin dalam eritroplas. Kemudian bentuk fisik ribosom pada prokariot ada yang subunit ukurannya 70S itu. Ini ribosom lengkap. Kebutuhan partikel bergantung pada konsentrasi ion. Integritasnya tergantung konsentrasi ion Mg plus lebih dari 2 milimolar. Bila konsentrasi sangat tinggi menjadi partikel 100S. Bila konsentrasi kurang dari 2 milimolar berubah menjadi subunit 30S dan 50S. Kemudian keutuhan partikel itu bergantung pada konsentrasi Mg2+. Transformasi partikel berhubungan dengan peristiwa metabolisme dalam sel. Dalam keadaan tidak aktif akan berasosiasi menjadi subunit 30S dan 50S. Kemudian subunit 50 dan 30S itu bentuknya irregular. Yang subunit 50S berbentuk bola dengan 3 tonjolan. Subunit 30S itu berbentuk seperti batang berbelah menjadi 2. Kemudian ribosom mempunyai 2 tempat berikatan, ada sisi P, tempat berikatan peptida tRNA. Tempat tRNA berhubungan dengan ujung rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Kemudian sisi A, tempat berikatan amino asid tRNA. Tempat tRNA yang akan datang baru yang membawa satu atom amino. Kemudian ribosom eukariot, isolasi lebih susah daripada ribosom pada prokariot. Ukurannya lebih besar, suka bergabung dengan sel bakteri, sedimen monomer 20S, ada sedimen subunit 40S dan 60S. Kemudian sintesa dan penulisan RNA eukariot. Pada eukariot itu sintesis RNA berlangsung di nukleolus dan inti. 3 peristiwa yang merupakan ciri nukleus, transkripsi gen-gen yang mengkode RNA, pemrosesan molekul pra-RNA, perakitan subunit pra-ribosom. Kemudian RNA ribosom, RNS pada ribosom prokariot, ada subunit besar dan kecil ini. Ini 50S, gennya 5S, 33S. Yang kecil 30S, 16S.
Ini yang pada ribosom eukariot, ada yang besar 60S, gennya ini 5S, 5,8S, 28S. Oke, ini pada mitokondria ada yang besar dan kecil dan gen yang dipakai. Ini contoh ribosom pada babi dan pada manusia. Kemudian sintesis protein translasi, pertama itu deaktivasi asam aminonya, kedua itu membutuhkan kompleks inisiasi antara messenger RNA dengan subunit ribosom, ketiga inisiasi rantai polipeptida, keempat pemanjangan rantai polipeptida, kelima itu pengakhiran rantai dan pembebasan rantai polipeptida yang lengkap, keenam itu pelepasan kompleks messenger RNA dan ribosom. Nah, ini gambarannya dari sentral dogma biologi, dari proses perbanyakan DNA, ditranskripsi, akhirnya ditanalasi. Oke, ya ini pengayaan saja. Kemudian ada poliribosom, polisom, butir-butir ribosom yang terus berderet dihubungkan oleh benang halus substansi sel. Jumlah ribosom dalam poliribosom memberikan informasi tentang ukuran molekul protein yang disintesis di tempat tersebut. Dalam eritroplast berkaitan dengan pembentukan hemoglobin. Ini topografi polisom pada membran organel sel. Baik, yaitu pertemuan 9, kita lanjut ke pertemuan 10 karena minggu depan itu libur.